Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarok. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ujian lisan. Pertama, saya kasih tahu yaitu bahwa aplikasi ujian lisan ini memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi ujian lisan yang digunakan oleh panitia untuk mempersiapkan segala macam ujiannya, dan aplikasi kedua yang bernama Nilai yang digunakan oleh para penguji ketika saat ujian lisan. Kali ini saya akan perkenalkan aplikasi ujian lisan yang digunakan oleh panitia. Sebelum kita ujian lisan, kita akan persiapkan dulu semua kebutuhan kita saat ujian. Jadi tampilan ini adalah aplikasi ujian lisan untuk panitia ya. Kita punya 3 tab di sini, yaitu tab input, tab cetak, dan tab monitoring. Oke, apa aja gunanya? Tab input ini kita gunakan untuk persiapan ujian segala macamnya, seperti setting pengujinya, jadwal, dan penilaian. Lalu ada cetak di sini untuk kebutuhan print, tidak terkelompok atau ujian dan segala macamnya. Nanti akan kita jelaskan lebih khusus di sini ya. Terakhir ada monitoring, ini akan kita gunakan menu-menu ini selama proses ujian. Jadi ini sebelum ujian, cetak ini adalah sebelum ujian juga, sama setelah ujian juga ada, yaitu rapor dan gaji segala macam. Sebelum ujian bisa kita cetak jadwal dan segala macam untuk disebar ke santri, dan monitoring yang digunakan selama proses ujian oleh panitia. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan belajar persiapan sebelum ujian, yaitu di tab input ini. Di sini ada menunya, ada 4 di sini: setting, penguji, jadwal, dan penilaian. Oke. Saya perkenalkan dulu apa ini semua ya. Pertama, setting ini adalah dibuka adalah settingan awal yang harus kita atur sebelum memulai ujian ya. Pertama, kita akan atur tanggal mulai ujian dan tanggal selesai ujiannya. Bisa kita klik di sini, kita bisa pilih tanggalnya, kapannya, tanggal berapapun kita bisa pilih di sini. Bisa ganti bulannya, tinggal klik bulannya di sini, ganti bulan, atau bahkan bisa ganti tahun. Di sini tanggalnya akan otomatis mengikuti tanggal hari ini, tanggal 6 ya. Dan bisa kita atur tanggal mulainya kapan. Kita pilih tanggal 19 contohnya, sini tanggal 19 Juni 2023, tanggal 19. Nah, pastikan ujian lisan itu harus 4 hari berturut-turut. Tidak boleh kurang dari 4 hari, tidak boleh lebih dari 4 hari, dan tidak boleh loncat harinya. Misalkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, 4 hari tapi Rabunya loncat, tidak boleh. Harus lanjut semua, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, seperti itu. Harus berturut-turut. Jika tidak seperti itu, aplikasinya tidak bisa mengenerate otomatis jadwal. Jadi aplikasi ini nanti akan membuatkan jadwal khusus sendiri. Jadi otomatis jadwalnya dibuat berdasarkan tanggal yang kita inginkan. Yaitu tanggal mulainya tanggal 19, kita simpan. Lalu berarti selesainya harus 4 hari setelah tanggal 19 itu, yaitu 1, 2, 3, 4, tanggal 22. Simpan. Jika seandainya kita keliru menginputkan jadwal, misalkan saya tahun 22 dari tanggal 19 sampai tanggal 21, 23, tanggal 21 misalnya, otomatis ini salah ya. Karena 3 hari kita harus ujiannya 4 hari. Maka kan merah ini, error dia. Aplikasinya memberitahu kita bahwa warning juga hari ujian tidak 4 hari berturut-turut. Ganti tanggal mulai atau selesai ujian, pastikan daftar waktu ujian 4 hari berturut-turut. Ini cuma 3 hari kita setting, harus kita ganti, pastikan 4 hari berturut-turut biar omel lagi ya. Setelah simpan, kita sinkron. Ya, kalau tidak ada merah-merah di sini berarti settingnya sudah oke.
Lalu jumlah maksimal anggota kelompok. Nah, jumlah maksimal anggota kelompok ini akan menentukan berapa kelompok yang akan kita uji selama ujian ya. Jadi contohnya misalkan kita kasih 15, di sini contohnya ada 15 orang per kelompok, itu maksimal, berarti boleh kurang tapi nggak bisa lebih dari 15. Jadi 15 akan maksimal jumlahnya. Dengan 15 ini maka komputer akan secara otomatis mengkelompok-kelompokkan semua santri itu berdasarkan kelasnya dengan jumlah anggota paling banyak yaitu 15. Maka dari itu jumlah kelompoknya akan ditentukan oleh komputer sendiri. Total kelompok dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ikut ujian itu akan ditentukan oleh komputer berapa jumlah mereka. Untuk itu pastikan maksimal kelompok ini sesuai dengan jumlah santrinya, misalkan sesuai dengan 4 hari kita ujian nanti. Jangan sampai kita kasih 15 nah terlalu sedikit jadi jumlah kelompoknya, karena satu kelompok itu terlalu banyak isinya, akhirnya jumlah kelompoknya jadi sedikit sehingga kita tidak bisa mencukupi 4 hari itu, kita cuma praktis sampai 3 hari misalkan. Maka nggak boleh. Kurangi jumlah kelompoknya itu, kurangi jumlah anggotanya, maka jumlah kelompoknya akan bertambah. Karena sedikit anggota kelompoknya, maka jumlah anggotanya akan bertambah. Jika terlalu sedikit jumlah anggotanya, maka kelompoknya akan terlalu banyak, sehingga melampaui 4 hari kita ujian. Atau kita butuh lebih banyak lagi penguji, misalkan seperti itu. Maka dari itu, kita pastikan di sini pas-pasan. Bagaimana caranya? Hitung-hitungan dulu. Atau bisa dengan coba-coba aja. Contohnya di sini saya kasih 14, misalkan. Ya, jadi kalau seandainya jumlah siswanya terlalu sedikit, contohnya sini kita buat 14, artinya kelompoknya akan terlalu banyak sehingga tidak sesuai jumlahnya, tidak pas 4 hari. Jumlahnya mungkin 4 hari, 5 hari untuk beberapa kelompok, nggak cukup untuk 4 hari. Sehingga 14 orang per kelompok itu terlalu sedikit. Maka kita harus tambahkan atau kurangi. Kalau bisa kita kurangi sehingga jumlah kelompok akan semakin banyak, tapi jumlah penguji juga akan semakin banyak. Tapi ini tidak pas 14, maka kita tambahkan coba dengan 15, lalu kita sinkronkan. Ya, tunggu sebentar. Nah, ketika 15 tidak ada komentar di sini, artinya 15 adalah jumlah yang pas untuk ujian maksimalnya 15. Tidak semua kelompok akan menjadi 15 nanti. Yang jelas 15 adalah jumlah terbanyaknya. Ada beberapa kelompok yang 15, ada yang lain, ada bahkan yang 10 atau 9, tergantung jumlah anggota kelasnya. Artinya bisa kita coba-coba di sini kurangi atau tambahkan sampai komentarnya itu hilang, sampai ada keterangan warning itu hilang. Kalau keterangan warning hilang, berarti jumlahnya sudah pas. Di sini 15 contohnya. Lalu kelas yang ikut ujian, di sini adalah kita bisa tentukan kelas mana aja yang bisa ikut ujian. Yang oranye berarti ikut ujian, yang putih berarti tidak ikut ujian. Kalau seandainya kita mau ekskludkan kelas 3 nggak ikut ujian, maka kita bisa klik kelas 3 yang ikut ujian seperti ini. Nanti di jadwalnya juga ada kelas. Tapi kalau kalian ikut ujian, maka harus kita klik lagi kalau warna orange berarti kelas 3 ikut ujian. Oke, hati-hati ya, nanti seandainya kita ngubah jumlah jumlah kelasnya itu, otomatis jumlah siswa yang akan ikut ujian akan berkurang. Nanti bisa jadi akan mempengaruhi jumlah kelompoknya ini. Jadi akan mempengaruhi jumlah kelompok sehingga 15 ini bisa jadi error lagi, nanti akan ada warning lagi karena jumlah kelompoknya tidak pas. Rasanya kalau kelasnya dikurangi, jumlah siswa otomatis akan berkurang ikut ujian, sehingga jumlah kelompok pun akan berkurang. Itu membuat jadi tidak sinkron. Jadi pastikan jumlah kelasnya ini kita setting dulu baru yang ikut kelas ini, kelas-kelas yang ikut ujian kita setting dulu, baru kita setting jumlah kelompoknya. Oke. Honor ini honor per siswa, yaitu setiap penguji akan mendapatkan berapa jumlah honornya setiap siswa yang dia uji. Contohnya dia menguji sekian banyak siswa, maka dikali dengan
berapapun kita inputkan. Di sini contohnya 2.500, berarti setiap menguji satu siswa mendapatkan 2.500, itu settingan. Bisa kita ganti berapapun kita mau. Kalau seandainya mau kita bermodus proses terlalu sedikit, bisa kita tambahkan 3.000 atau 1.000 atau berapapun kita maunya. Lalu di sini ada honor lagi yang berbeda, yaitu honor per siswa jika menguji sendiri. Karena ujian lisan kita di sini kita gunakan sistem satu kelompok 2 penguji, sehingga menggunakan 2 penguji otomatis akan lebih mudah daripada menguji sendirian. Maka ketika menguji sendirian gajinya akan berbeda dengan ketika menguji berdua. Otomatis kita setting berapa akan kita berikan ke guru, ke penguji ketika dia menguji sendiri. Kita kasih otomatis lebih banyak daripada menguji berdua ya. Di sini contohnya 3.000 per siswa setiap kali menguji ketika menguji sendiri. Di sini 2.500 ketika berdua dan 3.000 ketika bertiga. Oke, di situ settingnya.